Di episode sebelumnya kita telah belajar tentang Arius dan Arianisme. Kali ini kita akan belajar salah satu oponen utama atau lawan utama dari Arius, yaitu Athanasius. Nah, Athanasius ini juga dari Alexandria, dari Mesir, tapi dia lebih muda dibandingkan Arius. Dia lahir sekitar tahun 296 Masehi, jadi sekitar 40 tahun setelah Arius. Dan Athanasius ini menjadi juga salah seorang yang cerdas. Bahkan kalau kita belajar beberapa tulisan dari Uskup Alexander, kemungkinan besar dituliskan oleh Athanasius. Jadi dia memang cerdas. Dan Athanasius ini punya satu masalah prinsipal dari argumen dari Arius atau Arianisme ini, yaitu kalau seandainya Yesus tidak sama dengan Allah, maka itu bisa mengacaukan atau merusak teologi keselamatan di dalam kekristenan. Dan ini argumen dia dan kegundahan dia terhadap Arius. Bagi Athanasius, dia berpendapat bahwa hanya seorang manusia yang mampu menebus atau menggantikan manusia lain untuk menebus dosanya. Jadi hanya manusia, dan hanya Allah yang mampu menyelamatkan atau mengampuni dosa tersebut. Jadi bagi Athanasius, Kristus itu harus adalah seorang manusia dan sekaligus adalah Allah, dualisme. Tapi kalau kita belajar, karena Arius ini muda, mungkin orang akan bertanya dari mana dia dapat teologi seperti itu, apa dari dia punya pikiran dia sendiri? Ternyata tidak, karena teologi ini sudah ada sejak awal. Bahkan kalau dari kita baca dari kitab Injil sekarang kita bisa tahu itu. Tapi zaman itu mungkin Injil belum, formulasinya belum kutat, belum ada Bible saat itu, pada Alkitab saat itu belum benar-benar dikanonisasi. Tapi kita ada beberapa tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja mula-mula, seperti contoh misalnya Polikarpus. Nah, Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Jadi dia juga menekankan bahwa tentang dualisme Kristus. Demikian juga muridnya Polikarpus, yaitu Irenaeus. Irenaeus juga sama seperti itu. Bahkan salah satu tokoh dari Alexandria sendiri adalah Clement of Alexandria. Nah, Clement of Alexandria ini menulis bahwa he alone both man and God. Jadi maksudnya bagi Clement, Kristus itu adalah satu pribadi dengan dualisme Kristus lah ya. Istilahnya bahwa Sang Kristus, Sang Yesus itu adalah Allah dan sekaligus adalah manusia. Ya, jadi ini adalah kristologi yang telah ada sejak zaman abad Rasul-Rasul, abad pertama, abad kedua, dan kemudian sampai di abad ketiga dan keempat di zamannya Athanasius dan Arius tersebut. Nah, Athanasius ini menjadi salah satu oponen utama dari Arius, terutama di Konsili Nisea, sebab dia menjadi salah satu teologian yang memberikan argumen-argumen sanggahan terhadap Arianisme. Dan di kelompok Arius sendiri ada juga beberapa uskup, dan tidak cuma dia sendiri, sebab Arius itu bukan uskup, tapi ada satu uskup yang sangat dekat dengan Arius dan bahkan sebagai champion atau yang selalu mengusung Arianisme adalah Eusebius dari Nikomedia. Nah, Eusebius ini sedikit latar belakangnya sedikit unik karena dia punya hubungan darah dengan keluarga kaisar, distant relatif ya, keluarga jauh. Dan ini juga nanti akan mempengaruhi kalau kita belajar lebih jauh apa yang terjadi setelah Konsili Nisea. Ya, jadi Eusebius ini nantinya akan mewakili kelompok Arianisme dalam Konsili Nisea. Nah, Konsili Nisea ini sedikit unik. Nah, kalau ada beberapa yang mengatakan atau suka mengejek bahwa Yesus dibuat Tuhan atau dijadikan sebagai Tuhan atau Konsili Nisea, itu sangat salah. Sebab yang terjadi adalah Konsili Nisea ini memang diundang atau dipromotkan oleh sang kaisar, ya, diselenggarakan oleh Kaisar Konstantinus. Bahkan lokasi Nisea sendiri dekat sekali dengan Konstantinopel, yaitu ibu kotanya Roma jahat itu. Tapi bukan berarti semua orang yang datang bisa ditekan secara militer dari kerajaan untuk menandatangani bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak seperti itu. Nah, Konsili Nisea ini di tahun 325 itu sebenarnya yang diundang itu ada 1.800 uskup, ya, 1.800 orang, tapi yang datang cuma sekitar 300-an lah ya, 300-an uskup yang datang. Ada yang 270 ya, sekitar 300-an kurang lebih ambil tengahnya. Dan kalau ada seorang historian menulis begini bahwa waktu mereka datang, masuk ke ruang konsili, ruang meeting tersebut, itu seperti mereka melihat satu pasukan para martir. Ya, jadi maksudnya gimana? Jadi yang datang ke sana 300 orang itu, majority atau hampir semuanya tidak punya anggota tubuh yang lengkap. Kenapa? Sebab mereka telah mengalami penganiayaan di kaisar-kaisar sebelumnya, zaman kaisar Romawi sebelumnya. Jadi ada yang hilang matanya, ada yang hilang tangannya, dalam nggak bisa jalan, mesti digotong supaya jalan. Jadi semua uskup yang datang ke saat itu mempunyai mark of a martyr, tanda seorang martir. Jadi kalau kita pikir mereka itu bisa tetap setia dengan imannya walaupun anggota tubuhnya dipotong, matanya dicungkil,
mereka tidak akan begitu mudah untuk ditekan oleh seorang kaisar Konstantinus saat itu untuk menaikkan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, jadi tidak semudah itu. Bahkan memang ada yang tulisan bahwa kaisar sendiri pun tidak mengerti teologi. Bahkan saat itu kaisar Romawi ini, si Konstantinus ini belum dibaptis. Jadi dia cuma simpatisan. Ibunya memang, ibu Helenanya memang sangat Kristen, tapi dianya Kristen tapi dia belum dibaptis sebab dia berpikir, atau banyak argumen zaman itu yang mengatakan bahwa kita dibaptis sebelum kita mati supaya dosanya hilang terus mati masuk surga. Ya, itu pendapat mereka, dan dia belum dibaptis dan dia juga tidak punya pemahaman teologi. Si Konstantinus ini cuma mau supaya Kristen tidak berpecah, supaya jadi satu dan bisa visinya mempersatukan Roma itu bisa terjalankan. Bahkan si Konstantinus datang tanpa pasukan atau tanpa penjaga. Dia datang dengan 2 orang uskup. Jadi benar-benar hanya sebagai spectator, penyelenggara, dan sudah itu. Bahkan kalau kita pelajari juga kata pembuka ya, speech itu, pidato pembukaannya itu dari bahasa Latin sebab si Konstantinus berbahasa Latin. Sedangkan mayoritas dari uskup berbahasa Greka dan itu harus ditranslate. Jadi argumennya itu banyak di Greka, bahasa Yunani, dan si kaisar mungkin ngerti tapi tidak terlalu fasih sehingga tidak mungkin terlalu banyak intervensi dari sang kaisar. Nah, ini pertama. Nah, yang terjadi setelah itu bahwa di Konsili Nicea, Athanasius ada di sana sebagai mewakili teologian, tapi tidak ada si Arius. Nah, Athanasius juga menjadi uskup dari Alexandria setelah Alexander meninggal. Nah, Arius tidak ada sebab Arius bukan uskup, jadi dia diwakili oleh Eusebius dari Nikomedia. Jadi argumen-argumen sampai terakhir sempat heated, ya sempat memanas, bahkan ada, kalau tidak salah cerita waktu si Eusebius mendirikan penyanggahan, ada seorang uskup yang merampas ketulisannya Eusebius dan disobek-sobek, marah-marah gitu ya, sebab sangat bagi mereka apa yang disampaikan oleh kelompok Arianisme ini sangat kurang ajar istilahnya. Jadi setelah di voting dari semua yang tidak tantangan tentang perjanjian Konsili Nicea itu, janji iman Rasul Nicea itu adalah The Creed, yang kita bilang Creed of Nicene Creed, itu cuma 2 orang, yaitu dari Libya Utara. Dan memang ini adalah kedua uskup yang sangat dekat dengan Arius. Jadi zaman itu di formasi Nicene Creed jadi firm, yang terjadi adalah Arius dibuang dan tulisan Arius akan dibakar, harus dibakar. Dan 325. Tapi apa setelah itu menang? Wah, sudah ternyata menang. Ternyata tidak, saudara. Sebab yang terjadi adalah Eusebius, tadi saya bilang dia punya relationship ke raja, ke kaisar kan. Eusebius ini menggunakan dia punya political influence untuk mempengaruhi kekaisaran dan mempengaruhi kerajaan, sehingga 3 tahun kemudian setelah Konsili Nicea, posisi Arius ini direstorkan kembali, dibolehkan kembali. Bahkan dia sempat mau dijadikan uskup di Konstantinopel, ibu kota Roma saat itu. Ya. Waktu mereka dikembalikan, si Athanasius ini menjadi tidak setuju sebab dia pembawa bendera Trinitas paling utama, ya, teologi utama. Jadi dia tidak setuju, bahkan dia sempat dikasih sanggahan bahwa dia orang tidak benar, tidak melawan kekaisaran segala macam. Akhirnya dia dibuang. Bahkan dalam sejarah hidupnya Athanasius ini dibuang 5 kali, ya, sebenarnya karena menolak Arianisme. Dan setelah Kaisar Konstantinus ini sebelum mati, dia dibaptis oleh Eusebius, sang Arianisme ini. Kemudian dia mati digantikan oleh anaknya Konstantinus kedua, dan Konstantinus kedua ini adalah orang Arianisme, ya, sangat Arianisme. Bahkan Kaisar ini memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Athanasius. Ya, Athanasius mesti lari sampai ke padang gurun, ketemu Saint Anthony di sana karena dia sedang dikejar-kejar orang Roma untuk dibunuh. Jadi Athanasius membawa suatu bendera Trinitas bahwa itu adalah iman yang benar, suatu teologi yang benar, dan dia dikejar-kejar oleh kelompok Romawi. Jadi Arianisme dan Trinitas ini kemudian sering berselisih sampai finalnya itu di Konsili Chalcedon, mana form terakhir. Tapi bukan berarti kemudian Arianisme ini hilang. Bahkan sampai sekarang di banyak teman-teman kita di gereja-gereja mainline Protestan, masih setiap kali kita kebaktian atau di Katolik di setiap misa, kita sering membacakan kembali Apostol Creed, ya, janji iman rasuli. Sebab itu setiap kali kita membaca itu sebenarnya kita sedang menyanggah Arianisme bahwa Kristus itu adalah Allah, Kristus juga manusia, dan ada 3 pribadi Allah dalam satu Godhead. Dan ini adalah kemudian didengung-dengungkan kemudian sampai 2000 tahun sekarang untuk menyanggah Arianisme. Jadi Arianisme memang salah satu ajaran sesat yang masih sering muncul. Bahkan kalau sekarang kita bisa bandingkan seperti Saksi Yehova misalnya, itu ada Arianisme model baru. Demikian episode kali ini tentang Arianisme.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.